100% cara kita untuk bisa memahami hadis ini palsu atau tidak, doif atau tidak, mutawatir atau ahad, dan lain sebagainya, itu adalah akal. Dia di pengadilan sampai ngomong bahwa Nabi Muhammad itu pendusta. Nah, tetapi di situ sudah menunjukkan bahwa di dunia Islam itu banyak orang-orang yang sudah terjebak pada filsafat. Yang lebih ngerinya lagi itu adalah murid Al-Kindi yang satunya lagi, Al-Syaraksi, Ahmad Al-Syaraksi. Nah ini, dia di pengadilan sampai ngomong bahwa Nabi Muhammad itu pendusta. Jadi dia bersaksi dalam sebuah pengadilan, kemudian kemudian ada lawan jaksanya gitu atau siapanya, ayo Anda bersumpah atas nama Allah. Siapa Allah? Itu yang dikatakan sama Nabi Muhammad. Oh itu Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Dia itu kan pendusta. Dia sampai gitu. Jadi dalam pengadilan itu yang akhirnya dihukum tuh dia. Awalnya dia tuh saksi ya. Tapi gara-gara terlalu nyeleneh seperti itu, akhirnya ya dia yang dihukum, dipancung pada waktu itu oleh Al-Mutawakkil. Oleh Al-Mutawakkil. Nah, khalifah pada waktu itu. Kalau nggak salah ya, silahkan koreksi kalau saya salah. Saya lupa ingat. Tapi dia itu sudah selebay itu. Nah, makanya, tapi gagasan-gagasan ini karena filsafat di dunia Islam itu sudah semakin lama semakin lebay, semakin jadi kok ngelawan, jadi ngajak ribut gitu, jadi provokatif. Nah akhirnya muncullah salah seorang ulama yang paling bisa menjelaskan iman dan kenabian melalui jalur filsafat, yaitu Al-Farabi. Al-Farabi itu orang Turki, jadi rada sipit-sipit gitu. Turki itu sipit ya, bukan bule. Tapi Turki yang sekarang jadi bule-bule itu karena dulu pas zaman Turki Utsmani ada rekrutmen pasukan Janissary kan, dari orang-orang Eropa semuanya direkrut, akhirnya kawin campur jadi bule-bule. Tapi Turki itu aslinya sipit-sipit. Nah, Al-Farabi itu dulunya orang Turki, sampai umur 50 tahun dia musisi, tapi setelah itu dia jadi filosof sampai usia 80 sekian tahun dan dia meninggal di situ. Nah, orang inilah yang kemudian memberikan penjelasan segamblang-gamblangnya tentang kenabian. Maka filsafat kenabian itu puncaknya adalah di Al-Farabi ini. Dia katakan bahwa Al-Syaraksi itu ngaco, Ar-Razi itu ngaco. Karena gini nih, mereka berkatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah pendusta. Maka Nabi Muhammad SAW, dia sebutkan SAW, kalau yang sebelumnya dia nggak sebut. Nah, maka Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang yang jujur, yang mendapatkan wahyu. Wahyu itu apa? Wahyu itu adalah akal faal. Akal faal itu apa? Akal faal itu adalah puncak kesadaran sampai akal itu menembus sesuatu yang sebelumnya tidak mampu kita jangkau. Jadi gini, akal itu tergantung pada indrawi kita. Akal faal itu tidak tergantung pada indrawi kita. Jadi sering saya ilustrasikan, misalkan ya, Akang yang ngantuk yang ada di depan sini, buktikan kalau saya ada di sini. Ini permainan orang-orang filosof dulu. Buktikan kalau saya ada di sini. Ada yang bisa membuktikan nggak saya ada di sini? Ada yang bisa apa? Ya, melihat. Oke, ada yang lain? Ya, terbukti saya melihat, suara saya didengar. Kalau saya ditampar kerasa gitu ya. Begitu kan? Itu ya. Nah, tapi semua bukti bahwa saya ada di sini adalah bukti indrawi. Bisa nggak saya ada di sini dibuktikan tapi nggak pakai indrawi gitu? Nggak pakai mata, nggak pakai penciuman, nggak pakai penglihatan, nggak pakai perasaan, nggak pakai apa-apa. Bisa nggak? Gak bisa. Nah, artinya apa? Manusia itu pikirannya tergantung pada indrawi. Masalah yang pertama adalah indrawi itu sering bohong. Indrawi sering bohong nggak? Kita melihat pesawat jauh, kecil, padahal aslinya besar. Artinya mata kita dibohongin sama jarak. Kita ngobrol di sini,
Gak dengar apa-apa. Tapi kalau sunyi senyap semuanya di sini, detak jam kedengeran. Sekarang enggak. Enggak ya? Enggak kedengeran. Malam-malam duduk di sini sendirian kedengeran. Nah, berarti apa? Kuping kita itu dibohongin sama banyaknya orang. Nah, kalau sistem indrawi kita ini banyak bohongnya, kok masih dipercaya sama akal? Coba, ayo gimana? Nah, makanya kata Al-Farabi, ada sistem berpikir yang tidak tergantung pada indrawi, yaitu faal tadi itu, dan itulah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau misalkan kata Ar-Razi dikatakan bahwa setiap manusia itu pada dasarnya setara, seimbang, yes. Tetapi ada beberapa orang yang mungkin saja mendapatkan kemampuan untuk menjangkau akal faal itu. Begitu. Itu bukunya tuh panjang, tapi penalarannya semuanya adalah sebagian besarnya filsafat tapi psikologis gitu. Karena Al-Farabi juga jago psikologi gitu. Nah, penjelasan dan itulah yang akhirnya menjadi jawaban final yang diterima oleh seluruh kaum muslimin sampai saat ini. Kalau misalkan ada filosof-filosof ngedebat soal kenabian. Kalau misalkan ada filosof yang ngedebat soal kenabian, maka yang biasanya digunakan referensi itu adalah karya-karya Al-Farabi. Biasanya adalah misalkan Madinah apa ya, saya lupa lagi namanya, tapi ya itu pokoknya karya-karya Al-Farabi begitu. Nah, jadi Al-Farabi di sini nampaknya berusaha untuk memberikan penjelasan kepada orang-orang muslim bahwa mereka itu jangan terlalu terjebak pada filsafat yang aneh-aneh. Tetapi Al-Farabi sendiri pada akhirnya terjebak. Tapi ginilah, ini terlalu memusingkan gak sih? Ini salahin panitia ya yang minta saya untuk bahas filsafat. Atau ginilah, ada dulu yang mau ditanyakan nggak? Kita buka dulu diskusi. Iya Kang, silakan. Misalnya, iya. Ya, jadi saya ibaratnya ada satu analogi gitu ya. Misalnya kebun, ada satu kebun, kita ingin tiba-tiba. Ya, ada satu kebun gitu dari belakang satu. Nah, kebun itu nggak ada yang urus, tapi tiba-tiba tumbuh mati dan kemudian dan sebagainya. Yang akan kita mendapat bahwa ini pasti ada yang urus. Tapi misalnya ada yang mendapat ini nggak ada yang urus kebun, tapi kok bisa gitu. Maksudnya dari fenomena itu kan ada dua pemahaman. Satu pemahaman ada pemahaman bahwa ateisme, yang satu itu ateisme bahwa sebenarnya sesuatu memang menjadi benar saja. Artinya ini pembukaan yang saya ingin tanyakan adalah tadi ya, antara pengetahuan, kepercayaan, terus penerapan mungkin ya. Maksudnya kita sebagai manusia itu mewajibkan hal itu hanya yang saya tahu ketika saya menemukan diri saya sendiri, kita memiliki kesadaran di dalamnya tadi kalau sudah sebutkan tadi, dan itu penalaran maksudnya ketika kita dibohongi oleh pikiran kita ketika yang tahu itu jauh itu pada jauh padahal ini bisa juga. Nah, yang ketiga itu percaya bagaimana kita bisa menghubungkan itu semua gitu. Jadi dengan penalaran kita bisa jadi percaya, bisa jadi beli. Maksudnya kayak misalnya kayak tempat pendapatan seseorang itu tetap 5 tahun. Jadi kita jadi paham gitu kan bahwa itu kayak semacam medis antara kita pada tahun itu dengan Krishna itu sendiri. Jadi pertanyaan itu bagaimana kita sebagai muslim yang juga berfilsafat tapi juga bisa membangunkan kepercayaan kita bahwa banyak yang kalau yang juga yang sifatnya mobil kayak misalnya bahwa kita melakukan suatu itu langsung letak di misalnya maka masuk kita dari itu letak di kayak misalnya tata penciptaan awal yang dalam pandangan
sifatnya mengimani dan teologi dari suku lainnya. Mungkin mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya jelasin jawabannya itu spoiler di akhir. Karena sebenarnya gini ya, perdebatan antara iman dengan filsafat di dunia Islam itu terjadi selama 5 abad atau 4 abad. Nah, setelah 4 abad itu reda dengan sebuah jawaban di akhir itu terkait misalkan pertanyaan Akang sebagai muslim, bagaimana cara kita mengawinkan antara agama dengan filsafat misalkan. Ya, gimana cara mengawinkan? Pertama, kalau mereka sama-sama mau, kalau mereka lawan jenis, bukan sesama jenis, kita kawinkan. Ya, tapi gini ya, itu nanti akan akhir disebut. Tapi intinya adalah pada akhirnya ulama-ulama muslim itu menghasilkan sebuah konklusi jawaban, yaitu bahwa filsafat itu hanya terkait pada hal-hal yang mungkin bisa diindra, sedangkan masalah ketuhanan itu akan segera dilupakan untuk dibahas dalam kajian filsafat. Begitu, pada akhirnya begitu. Jadi makanya nanti di akhir perdebatan yang sebenarnya akan dibahas kapan-kapan gitu ya, mungkin akhir pertemuan ini atau mungkin minggu depan, pertemuan berikutnya, kembali pada sebuah premis yang terkenal dalam dunia Islam, yaitu berpikirlah tentang ciptaan Allah, tapi jangan berpikir tentang zatnya. Begitu. Dan ini disimpulkan setelah panjang, perdebatannya panjang banget, dan kalimat yang terakhir itu, yang barusan itu dikutip di akhir oleh Ibnu Arabi. Ibnu Arabi kemudian menjelaskan begini, yang mungkin kita bahas itu adalah Tuhan dalam apa yang kita pikirkan. Jadi kalau kita membahas tentang Tuhan, gak apa-apa. Mau Tuhannya tadi ya, saya mohon maaf ya, mau Tuhannya kita sebut sebagai, ya udah Tuhannya kita ajak ngopi gitu, yang provokatif seperti itu, sampai yang apa, ya boleh kita perbincangan itu. Karena apa? Karena itu adalah Tuhan bukan yang sebenarnya, tapi Tuhan dalam konsepsi berpikir kita. Tuhan yang aslinya mau kita perdebatkan sampai kayak gimana, sampai kepala kita ngebul gitu, ya nggak bisa diperbincangkan. Orang itu di luar jawaban konsepsi kita gitu, di luar konsepsi berpikir kita. Makanya dari konklusi itu ya udah kita berfilsafat, kita ngobrol, kita ini itu, toh zat Tuhannya tidak akan bisa kita bahas gitu. Itu ending dari pertanyaan yang tadi itu sebenarnya seperti itu. Tapi kok jadi spoiler di akhir di awal sih. Oke, ada lagi ini. Oh, aduh, silahkan. Itu baledogen aja kan. Atau akangnya tuh yang maju itu, kasihan ininya panitianya tuh. Mungkin pertanyaan saya mengatakan bahwasanya akal itu mampu menjelaskan kita tentang Tuhan, tetapi tidak mampu menjelaskan bagaimana maksudnya Tuhan. Maka pertanyaan saya di sini kembali lagi dalam bahasa ini, apa sih yang kita apakah akal itu dibawa atau wahyu itu dibawa akal? Terima kasih. Oh. Apakah wahyu itu di bawah akal atau akal itu di bawah wahyu? Untuk bisa menghakimi satu wahyu itu benar atau tidak, itu sepenuhnya menggunakan akal. Saya jelaskan premis yang paling awal dulu. Jadi misalkan begini ya, dari mana kita tahu sebuah hadis ini sahih atau tidak? Ini kan sepenuhnya terkait dengan akidah. Hadis itu banyak diantaranya yang terkait dengan akidah kan. Tapi bagaimana kita tahu bahwa hadis itu sahih atau tidak? 100% cara kita untuk bisa memahami hadis ini palsu atau tidak, doif atau tidak, mutawatir atau ahad, dan lain sebagainya, itu adalah akal. Imam Bukhari itu memberikan verifikasi. Ini begini, ini begini, ini begini, begini.
Kemudian dia misalkan menemukan sebuah hadis. Hadis ini berasal dari siapa? Dari si Anu. Si Anu kelakuannya kayak gimana? Oh baik, baik. Tapi istrinya 5. Waduh. Gak diterima. Mungkin, sangat mungkin hadis itu tuh benar. Mungkin. Tapi kata Bukhari, kalau istrinya sampai 5, gak boleh. Oh ininya istrinya 4. Jadi boleh. Tapi istri yang keempatnya itu dinikahin pas istri pertamanya tuh disakitin. Ditolak lagi sama Bukhari. Mungkin berita itu benar. Tapi dengan penalaran Bukhari, dengan istihad Bukhari, menurut Bukhari, kalau orang ini tidak bermoral, maka dia tidak pantas untuk membicarakan masalah-masalah ilahiyah. Maka ini. Jadi sangat mungkin sebenarnya ada hadis-hadis yang hilang atau hadis sahih tapi yang kemudian disebut sebagai hadis palsu atau hadis doif. Mungkin. Makanya para ulama tidak berani menyebut ini hadis palsu kecuali benar-benar diyakini bahwa itu palsu gitu. Paling mungkin itu disebutnya hadis doif. Jadi masih terbuka kemungkinan untuk itu. Nah, jadi dalam konteks ini wahyu itu ditopang oleh akal, tergantung pada akal. Tetapi setelah wahyu itu tergantung pada akal, maka wahyu itu menjadi ada di atas akal. Karena apa? Karena sejak saat itulah dia kemudian memberikan motivasi kepada setiap orang untuk berpikir sesuai dengan jalurnya. Jadi agama itu adalah jalur berpikir manusia kan? Agama itu adalah bagaimana cara kita berpikir tentang ini itu. Misalkan gini, orang zaman dulu ada petir, der. Oh, Tuhan batuk. Orang berpikir dulu zaman gitu kan? Kenapa? Agamanya begitu. Jadi artinya orang itu berpikir dengan jalur agamanya. Nah, orang Islam misalkan tidak berpikir seperti itu. Itu adalah sunatullah saja. Itu biasa saja. Itu adalah masalah yang terkait dengan alam dan Allah sudah mentakdirkan memang seperti itu begitu. Nah, datang sama orang Hindu. Kenapa bisa seperti itu? Itu Dewa Indra yang bikin meletus yang seperti itu. Nah, artinya dalam hal ini agama itu adalah rel yang membuat pola pikir kita itu tetap mengarah ke arah sana gitu. Jadi misalkan begini. Yang tadi itu, ketika saya mengatakan bahwa Aristoteles itu dengan kausa primanya itu bisa ditafsirkan sebagai tauhid. Siapa yang bilang itu bisa ditafsirkan sebagai tauhid? Mungkin saja Aristoteles maksudnya nggak ke sana. Cuman gara-gara kita Muslim, maka kita berpikir itu sesuai dengan tauhid gitu. Ngerti kan maksudnya ya? Nah, jadi sebenarnya untuk bisa memunculkan yang namanya iman itu diwajibkan untuk menggunakan akal. Kalau beriman tanpa berakal itu tidak diterima. Jadi di Al-Quran itu kan diejek orang-orang yang kenapa kamu agamanya gini? Wah, saya mau ikut bapak saya aja kayak gitu. Itu kan diejek. Kamu tuh mikir gitu. Kan di dalam Al-Quran itu disebutnya gitu. Nah, tetapi pas sudah mikir berarti di situ wahyu itu di bawah akal. Tapi setelah wahyu itu diterima oleh akal, maka wahyu itulah yang akan mengambil alih. Ya, begitu. Jadi mengambil alihnya bagaimana? Pada bagian-bagian di mana akal tidak lagi bisa berfungsi atau pada bagian-bagian di mana akal itu tidak bisa menjangkau, maka kita serahkan itu pada misteri, yaitu pada sesuatu yang hanya bisa kita percayai, tidak bisa kita buktikan. Jadi Allah ada nggak? Ya kita percaya aja, kan gitu. Nah itu iman itu seperti itu, ya sudah selesai. Begitu Kang, kurang lebihnya. Semoga dipahami ya. Enggak, ngangguknya ini terpaksa.